Tabe, Berimba Kareba Komiu, mudah-mudahan Anda selalu dalam kondisi sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyaksikan berita Sulawesi Tengah bersama saya, Della Rizka. Rangkaian berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Puluhan ex-narapidana terorisme membentangkan bendera raksasa di wilayah Operasi Poso. Ribuan narapidana mendapatkan remisi pada hari kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Dua pejabat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Donggala ditahan terkait kasus korupsi. Puluhan mantan narapidana terorisme melakukan pembentangan bendera merah putih dalam perayaan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di Desa Pantagolemba, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Kabupaten Poso. Bendera berukuran 20 x 15 meter dibentangkan di lokasi yang dulunya menjadi tempat pelatihan kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Santoso. Sebanyak 62 ex-narapidana terorisme ini dulunya merupakan anggota kelompok radikal di Kabupaten Poso. Namun kini mereka sudah insaf dan kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka antusias memegang dan membentangkan bendera merah putih berukuran raksasa. Saat bersamaan, mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bagi puluhan napiter, momen ini menjadi pengalaman pertama mereka ambil bagian dalam pengibaran bendera merah putih. Arifuddin Lako, ex-napiter, mengaku senang bisa ambil bagian dalam aksi pengibaran bendera tersebut. Baginya itu menjadi bukti andilnya untuk negara Indonesia. Ini saya pikir satu kegiatan yang luar biasa. Jadi yang terlibat di sini anggota aparat sendiri, dari pelaksana, kemudian iwan-iwan yang ada di pesisir, dari Poso Kota juga, ya ketemu dari Palu juga bahkan ada. Jadi buat saya pribadi juga merasa senang, bersyukur bisa ketemu dengan iwan-iwan yang sudah lama tidak pernah ketemu, seperti ada Nizam ya, dengan yang pasti kita harus merdeka dulu dari bangsa sendiri. Kalau dari bangsa penjajah pasti kita sudah merdeka, tapi dari bangsa sendiri kita harus merdeka juga. Artinya kita terlepas dari paham-paham radikalisme maupun dari pada ketidakadilan. Jadi pemerintah juga, aparat juga harus terus memberikan pengayoman atau pembinaan kepada masyarakat, khususnya pada iwan-iwan yang ada ini. Tidak hanya puluhan ex-narapidana terorisme, pembentangan bendera merah putih raksasa juga diikuti sejumlah personel dari Satuan Tugas Madagoraya Polda Sulawesi Tengah. Mereka selama ini bertugas menjaga keamanan Poso yang semakin kondusif. Komandan Operasi Satgas Madagoraya Komisaris Besar Polisi Boy F.S. Samola mengatakan kegiatan yang melibatkan puluhan mantan narapidana terorisme itu menunjukkan makin kondusifnya situasi keamanan di Poso. Terlebih ex-napiter dan simpatisan kelompok radikal yang menyatakan ikrar setia kepada NKRI terus bertambah. Dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, kami dari Satgas Madagoraya Polda Sulawesi Tengah bekerjasama dengan Bayangkara Tadulako Offroader dan teman-teman dari ex-napiter melaksanakan rangkaian kegiatan nampak tilas menuju kembali ke NKRI yang dilaksanakan dari tanggal 15 Agustus sampai tanggal 17 Agustus pada saat perayaan Hari H. Dan pada hari ini kita melaksanakan sedikit kegiatan dengan teman-teman ex-napiter dengan agenda acara membentangkan bendera dengan penghormatan bendera. Kemudian kami juga sedikit berbagi kepada teman-teman ex-napiter berupa bibit pohon, kemudian paket sembako maupun ada sedikit bantuan kepada rekan-rekan ex-napiter. Kami juga memberikan bendera untuk dipasang di
depan rumah masing-masing. Kegiatan ini dengan harapan agar teman-teman ex-napiter merasa kita selalu bekerja sama, merasa selalu diperhatikan, dan yang paling penting bagaimana menunjukkan bahwa Kabupaten Poso yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah sudah aman dan kondusif. Sejauh ini, sudah tercatat lebih 200 anggota kelompok radikal yang telah berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Usai upacara, personel Satgas Madagoraya membagikan bibit tanaman produktif dan paket sembako kepada puluhan ex-napiter. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Poso. Dengan segala kerendahan hati. Sebanyak 2.379 narapidana di Sulawesi Tengah menerima remisi alias pengurangan masa pidana dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ribuan narapidana ini berasal dari lembaga permasyarakatan sejumlah kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah. Dari 2.379 narapidana yang mendapatkan remisi tersebut, sebanyak 2.366 narapidana yang menerima remisi umum 1 dan 7 narapidana yang menerima remisi umum 2 alias langsung bebas. Remisi umum juga diberikan kepada 6 anak binaan lembaga permasyarakatan. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tengah Hermansyah Siregar mengatakan pemberian remisi tersebut merupakan bentuk apresiasi atas perilaku baik para narapidana selama menjalani masa pidana. Momen ini sekaligus dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Masyarakat mudah-mudahan semakin baik, masyarakat menerima mereka menjadi bagian masyarakat itu sendiri. Karena tidak jarang yang kita temui, kita sudah melakukan pembinaan seoptimal mungkin, namun masih ada stigma di masyarakat. Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura berharap para warga binaan yang telah bebas bisa berkontribusi positif dalam pembangunan daerah serta mengajak masyarakat untuk menghapus stigma negatif terhadap mantan narapidana. Kita mengimbau pada seluruh masyarakat untuk mau menerima saudara-saudara kita yang sudah kehilangan mereka. Warga binaan yang sudah kembali ke masyarakat. Kepada yang binaan yang sudah kembali ke masyarakat agar berbuat baik, taat hukum, ikuti aturan, mengikuti etika dalam masyarakat adalah mencari persoalan dan taat hukum yang paling penting. Ribuan narapidana dan anak binaan yang memperoleh remisi Hari Ulang Tahun Republik Indonesia kali ini telah memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan. Proses penetapan penerima remisi tahun 2024 ini dilakukan secara ketat dan mempertimbangkan berbagai aspek yang meliputi perilaku, prestasi, dan partisipasi dalam program pembinaan. Ikram Boyaoge melaporkan dari Palu. Anak-anak sekolah tak ketinggalan merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Seperti yang dilakukan ratusan murid sekolah di Kota Palu yang mengikuti outing kelas bertema Ku Cinta Indonesia. Kegiatan selama sehari ini berlangsung di Museum Negeri Sulawesi Tengah. Ratusan murid ini dengan antusias mengikuti berbagai lomba yang telah disiapkan oleh panitia. Lomba antara lain mengisi bola ke dalam gelas dan mengangkat bendera merah putih. Keceriaan nampak di wajah mereka saat berlomba. Semangat juang mereka sejalan dengan semangat peringatan Hari Kemerdekaan. Selain lomba, para siswa juga mendapat kesempatan untuk mengenal lebih dekat benda-benda bersejarah yang ada di dalam museum negeri. Mereka diajak menyelami sejarah bangsa dan memahami pentingnya mengenang perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan. Muni, Ketua Panitia Outing Kelas Ku Cinta Indonesia, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme kepada para siswa sejak dini. Bukan hanya sekadar acara perayaan kemerdekaan, tetapi juga sebagai sarana edukasi bagi siswa untuk mengenal sejarah dan pentingnya kemerdekaan. Kegiatan ini dilakukan untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap Indonesia. Seperti tema pada hari ini kita angkat, Ku Cinta Indonesia, diharapkan anak-anak dan orang tua sekalian mampu menghidupi rasa nasionalisme yang tinggi dan cinta terhadap Indonesia. Pesertanya ini terdaftar 100 orang anak, itu masing-masing ada pendampingnya.
Dengan mengikuti berbagai lomba dan mengenal benda-benda bersejarah di museum bisa menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme pada kalangan anak-anak. Kegiatan outing kelas diakhiri dengan upacara sederhana dan murid-murid ikut mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Garuda Pancasila yang semakin memperkuat rasa cinta mereka terhadap tanah air. Julianus Kay melaporkan dari Palu.